Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Raffi dan aku akan ngajak kalian untuk nonton dan juga dengerin kisah dari Orang Kota dan juga Desa, karya 12 IPS 2. Pada suatu hari, di desa Beringin, ada sekelompok petani dan peternak melakukan kebiasaan sehari-harinya. Supaya akarnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, kamu bakal masuk. Saat sedang mengerjakan kebiasaannya, ada seorang suami istri dari kota mencari petani dan peternak dengan maksud ingin membeli bahan sayur-sayuran dan pakan untuk dijual kembali ke kota. Terus sih Pak, saya dari kota ingin mencari bahan sayuran dan bahan pakan. Kira-kira berapa dijual? Untuk perikat sayuran itu 10.000 dan per kilonya pakan itu 20.000 Pak. Oh gitu. Yaudah sih saya mau 100 ikat sama 100 kilo. Boleh Bu? Iya, tapi nanti saya DP dulu ya Mas. Iya, sebagai untuk jadi. Iya, saya DP dulu 100. Nanti kami 3 hari mau 3 hari lagi nanti kami kembali lagi. Iya Bu. Jaminannya Jaminannya ini. Kasih dulu. 100 sama KTP saya. Iya. Ya, itu KTP-nya. 3 hari yang akan datang, Ya, nanti Ibu 3 hari boleh. lagi kami kesini Pak. Pak Nelson. Ya. Mohon di-save aja Pak. Iya, segera. Ya, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Lalu, sepasang suami istri pun kembali ke kota, dan pada saat di kota, istrinya bertemu dengan bos pasar sekaligus Kalian harus temannya. dapat dari desa beli bahan sayuran sama bahan pakan buat jual lagi di sini. Dapat harga berapa? Gue dikasih harga itu buat sayuran per ikatnya tuh 10.000, tapi kalau pakannya itu 20.000 per kilo. Jadi gue pesen aja 100 sama 100 ikat sama 1 kilo. Mahal banget. Kalau belinya di segitu gimana kita nanti ngejualnya? Ya, terus kayak gimana? Ya, gue punya ide. Jadi kalau gitu kita curi aja. Jadi lo nggak perlu bayar sisanya. Nanti gue suruh anak buah gue. Nggak bayar kan? Aman. Kedua suami istri itu pun pulang, dan bos pasar langsung menemui anak buah untuk memberikan tugas mencurinya. Ada apa Bos manggil kami? Saya punya tugas buat kalian. Tugas apa Bos? Dengerin saya. Saya mau kalian mengambil bahan pakan yang ada di rumah petani. Tapi Bos. Gak ada tapi-tapi. Gimana pun caranya kalian harus dapat bahan itu. Siap Bos. Karena takut dengan bosnya, kedua anak buah pun menuruti bosnya dan langsung berangkat ke desa dengan melancarkan aksinya. Dan tidak terduganya, mereka kepergok oleh orang-orang desa yang sedang ronda. Cuaca sekarang kok panas banget ya? Iya panas banget ya. Kenapa ya? Enak itu tuh minum es. Iya. Orang ronda itu pun langsung menangkap pencuri itu dan dibawa ke rumah Pak Kades untuk diinterogasi. Siapa yang menurut kalian? Saya tanya, siapa yang menurut kalian? Pencuri seperti ini enaknya kita bakar saja, Pak. Betul Pak Kades. Jangan Pak Kades, jangan menyuruh kami, bos kami yang ada di kota Pak Kades. Nah, gitu dong. Kalian disuruh ngaku susah sekali. Sekarang telepon bos kalian dan suruh ke rumah saya sekarang. Cepat. Telepon, bujang. Setelah menunggu beberapa saat, bos dari kota pun datang ke rumah Pak Kades. Bos, apa benar kamu menyuruh dua orang ini untuk mencuri? Benar Pak Kades, mereka anak buah saya dan saya meminta maaf atas kegaduhan yang telah dibuat. Dan saya mohon jangan laporkan kejadian ini kepada polisi dan saya berjanji kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ya sudah, saya maafkan. Lain kali jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Baiklah Pak Kades. Setelah selesai, bos pasar dan kedua anak buahnya kembali ke kota dan menemui suami istri tersebut. Tanisha, rencana pencurian kita gagal dan anak buahku juga ketangkap sama warga sana. Ya udah deh, kalau daripada masalah kita panjang nantinya gue sama suami gue selesaiin aja sisa pembayaran kemarin. Usaha mereka mencuri gagal total dan berujung tertangkap oleh Pak Kades. Keesokan harinya, sepasang suami istri datang kembali bersama dengan anak-anaknya dan menyelesaikan transaksi dengan petani dan juga peternak. Pak, saya sini ingin membayar sisa kemarin. Oh iya Pak. Dan ini uangnya saya bawa. Oh iya. Barangnya nanti akan saya siapkan mobil untuk diantar ke kota Pak. Oh ya Pak, saya minta jaminan yang kemarin.
Oh iya, ini KTP Bapak saya pulangin. Oh ya Pak. Kasih ya Pak. Ya, kan tadi. Oke. Pada saat suami istri sedang bertransaksi dengan petani, kedua anaknya yang sedang bermain dengan anak desa lainnya malah terjadi sedikit konflik. Pakaian kalian emang seperti ini, ketinggalan zaman banget. Pakaian kami seperti ini. Ini sudah menjadi pakaian kami sehari-hari. Oh kamu nyolot. Aku bilangin ibu aku kamu. Lalu anak kota tersebut pun mengadu ke ibunya dan ibunya langsung menghampiri anak desa karena aduan anaknya yang tidak sesuai dengan perilaku anaknya sendiri. Kalau apa kan anak saya? Ya nggak apa kan anak ibu yang menghina pakaian kami. Dan bohong kamu, anak saya nggak mungkin ngelakuin itu. Ini ada apa? Anak ini sudah menghina anak saya. Apa benar kamu ngelakuinnya? Enggak bu, anak ibu ini yang menghina pakaian kami. Oh jadi ibu dan udah anak saya? Terjadilah perdebatan antara ibu anak kota dan ibu anak desa. Karena mendengar keributan, warga sekitar langsung mendatangi sumber keributan. Jadi anak ibu yang salah, bukan anak saya. Anak ibu yang salah. Sudah, Ya, anak ibu. ada Anak apa ibu. ini? Sudah, ada apa ini? Anak ini sudah menghina saya. Bubar, sudah. Anak ibu yang salah. Anak ibu. Cukup. Mereka pun berhenti berdebat dan berencana kembali ke kota. Namun, saat banyaknya warga yang muncul, anak kota melihat salah satu kembang desa dan langsung mengajaknya berkenalan. Kak, Ada apa ya mas? nggak apa-apa kak, cuma mau kenalan. Nama saya Roni. Aku nggak mau Kimberly. Kenapa mas? Nggak apa-apa, cuma mau kenalan aja kak. Oh ya udah saya lanjut jalan ya. Ya kak, terima kasih. Setelah masalah belum sepenuhnya selesai, orang-orang kota tersebut kembali ke kota dengan membawa barang-barang yang dibelinya dari petani dan juga peternak. Beberapa hari kemudian, anak kota datang kembali ke desa untuk bermaksud menemui kembang desa yang diajak berkenalannya kemarin. Kimberly, aku mau ngajak kamu jalan keliling desa. Kamu mau nggak? Gimana ya? Boleh deh, tapi saya nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa deh. Terus, keseharian kamu gimana? Biasa aja sih, kayak main-main sama temen-temen gitu lah. Terus, keseharian orang-orang desa gimana? Mungkin kayak lebih bertani, terus membaca sawah. Singkat cerita, pertemuan anak kota dan kembang desa pun selesai, dan anak kota kembali ke rumahnya. Karena ketahuan oleh bos pasar, berita itu pun langsung disampaikan ke ibunya. Tanisha, rencana pencurian kita gagal dan anak buahku juga ketangkap sama warga sana. Ya udah deh, kalau daripada masalah kita panjang, nantinya gue sama suami gue selesaiin aja sisa pembayaran kemarin. Bos pasar pun langsung pulang karena sudah mengadukan hal yang dia lihat. Begitu pula dengan anak kota yang sudah sampai di rumahnya dan langsung saja dimarahi oleh ibunya. Roni, ibu mau tanya, maksud kamu apa dekat sama anak kembang desa itu? Kamu kan sudah tahu, kamu mau jodohkan sama anaknya teman ayah kamu. Ibu tahu dari mana? Sudah. Intinya, kamu jangan berani-berani lagi dekat sama anak kembang desa itu. Paham? Kamu. Keesokan harinya, ibu anak kota dan calon perempuan yang mau dijodohkan serta temannya datang ke desa untuk menemui kembang desa. Ada apa teman? Saya mau ngomong sama kamu. Oh, silakan masuk. Silakan duduk tante. Saya mau ngomong sama kamu. Dengar-dengar saya, kamu kayak deket sama anak saya. Betul? Tuh. Saya mau ngasih tahu sama kamu kalau ini anak yang bakal saya jodohin sama anak saya. Jadi kamu jangan dekat lagi sama anak saya. Kenapa aku nggak boleh dekat sama tante? Karena saya dulu masih dendam sama orang-orang desa itu karena kejadian kemarin. Nah betul tuh tau, tante aja udah dipermaluin. Masa masih mau anaknya deket sama kembang desa kayak gini? Karena dari itu modern kamu aja kayak gini, nggak termasuk sama diri saya. Ibu anak kota langsung pergi meninggalkan rumah kembang desa. Dan ketika ibu anak kota sudah pergi, kembang desa langsung pergi ke rumah Pak Kades untuk meminta bantuan agar permasalahannya dapat selesai. Ada apa, Dok? Kades, saya butuh bantu Pak Kades. Silakan duduk.
Jadi gini Pak, saya butuh bantuan Bapak buat selesaiin masalah antara ibu dari anak kota sama ibu dari desa kita. Ya sudah, besok saya akan mempertemukan kedua belah pihak agar masalah ini cepat selesai. Oke, terima kasih Pak. Pada keesokan harinya, Pak Kades pun memanggil kedua belah pihak ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka langsung mengobrol. Ada apa Pak Kades memanggil itu? Jadi saya ingin menyelesaikan masalah kalian berdua kemarin. Boleh, saya mau mendengar omongan dari kedua desa ini. Bu, jadi kemarin ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi saya sudah menanyakan kronologinya kepada anak saya bahwa emang anak ibu yang menghina anak saya, dan itu juga saksinya adiknya sendiri. Jadi kalau memang ibu bersikeras, saya minta maaf. Kalau memang begitu ceritanya, ya udah. Saya juga cuma mau mendengarkan permintaan maaf dari kamu aja dan anak kamu. Saya juga di sini mau minta maaf kalau atas kejadian kemarin yang buat keributan di desa ini. Nah, kan kalian hanya salah paham. Jadi masalah ini selesai ya. Kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Ya Pak Kades. Hati-hati. Ya, Pak. Setelah menyelesaikan masalah dan kembali ke rumah masing-masing, ibu anak kota pun sudah tidak menyimpan dendam dan mulai setuju dengan hubungan anaknya dan kembang desa. Tidak terasa, kembang desa dan anaknya pun semakin dekat dan merencanakan pernikahan. Akhirnya, hubungan antara orang desa dan juga kota menjadi damai kembali, bahkan lebih damai dari sebelumnya. Selesai. Nah, itu dia cerita dari orang kota dan juga desa. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah fitnah. Masalah akan timbul ketika kita hanya mendengarkan dan juga percaya dari satu orang tanpa kita mencari tahu kebenarannya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bos manggil kami? Saya punya tugas buat kalian. Pakaian kalian emang seperti ini ya? Action. Ada apa, Dok? Enggak dijemput. Beb.